Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Keraing Tube Channel. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seorang teman peternak ayam broiler bercerita kepada kami bahwa sewaktu anak ayam atau DOC datang, dia pernah kalang kabut karena pemanas gas tidak mau menyala saat dilakukan preheating sekitar 2 jam sebelum kedatangan DOC. Padahal teman ini tidak mempunyai pemanas gas cadangan, maklum peternak kecil-kecilan. Kejadian seperti ini bermasalahnya pemanas gas dapat saja terjadi pada peternak yang lain. Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan agar semuanya berjalan lancar? Ikuti terus video ini. Namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta menyalakan ikon loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Dalam pemeliharaan ayam broiler, panas merupakan kebutuhan dasar di samping kebutuhan dasar lainnya seperti pakan, air minum, udara, dan cahaya. Suhu kandang yang nyaman, terutama pada masa pemeliharaan awal atau masa brooding, menjadi salah satu poin penting yang harus tersedia. Karena pada masa ini, anak ayam belum dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Suhu tubuh anak ayam sangat tergantung pada suhu lingkungan. Di sini perlu penyediaan pemanas tambahan atau indukan buatan. Ada beberapa jenis pemanas untuk kandang ayam di Indonesia, antara lain pemanas gas, semawar, kompor minyak tanah, tungku batu bara, kayu bakar, dan serbuk gergaji. Namun dari sekian banyak pemanas tersebut, pemanas gas lebih banyak digunakan peternak karena memiliki beberapa keunggulan. Cara kerja pemanas gas. Pemanas gas bekerja dengan memancarkan radiasi gelombang sinar inframerah dari hasil pembakaran gas LPG pada komponen keramik yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, pemanas ini disebut juga pemanas inframerah. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Gas masuk melalui safety device menuju pipa pencuri. Karena ada aliran gas di pipa pencuri, maka udara luar akan terhisap melalui saringan udara. Setelah itu campuran antara gas dan udara masuk ke ruang pembakaran, dan di sini terjadilah proses pembakaran di mana kemudian keramik memanas dan menghasilkan sinar inframerah. Selanjutnya sinar inframerah akan ditransfer ke anak ayam melalui 2 proses, yaitu radiasi dan konveksi. Sekitar 90% panas ditransfer melalui radiasi, sisanya hanya sebagian kecil yang ditransfer melalui konveksi. Keunggulan pemanas gas. Dari segi ekonomi, biaya investasi pemanas gas inframerah memang lebih besar dibanding dengan pemanas jenis lain. Namun, banyak keunggulan yang bisa diperoleh, misalnya mudah dioperasikan, mudah dipasang, mudah dinyalakan, dan suhu yang dihasilkan dapat diatur. Panas yang dihasilkan stabil. Pemanas menghasilkan panas yang stabil pada suhu yang diinginkan.
terfokus. Pemanas dapat memfokuskan pancaran panas atau inframerah pada daerah yang akan dipanaskan. Aman digunakan, yaitu dilengkapi dengan safety device atau alat pengaman kegagalan nyala api yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran. Tidak menimbulkan polusi udara atau asap. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Walaupun pemanas gas memiliki banyak keunggulan, namun tanpa perawatan yang baik, keunggulan tersebut tidak akan terwujud. Beberapa permasalahan pada pemanas gas yang mungkin dapat terjadi pada saat pemanas ini dioperasikan. 1. Pemanas gas tidak menyala. Pada saat penyalaan awal, terkadang pemanas tidak menyala setelah knop dilepas, sehingga ada peternak yang mengikat knop dengan tali. Knop yang diikat memang dapat membuat pemanas ini menyala, namun hal tersebut akan sangat berbahaya karena jika kita lupa melepasnya, gas keluar terus-menerus sehingga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran pada kandang. Penyebab permasalahan ini adalah karena saat penyalaan awal, knop ditekan kurang dari 20 detik, ujung termokopel jauh dari ram stainless sehingga tidak ada suplai panas ke dalam magnetic coil, atau safety device rusak. Gas habis juga bisa mengakibatkan permasalahan ini. Pemanas kandang mengeluarkan bunyi blip-blip atau menyala tersendat-sendat. Jika pemanas menyala tersendat-sendat, kemungkinan penyebabnya posisi safety device kurang tepat, terlalu maju atau terlalu mundur, lubang spuyer mampet, dan keramik kotor. Pembersihan spuyer dan keramik yang kotor dilakukan dengan kompresor udara yang bertekanan rendah. 3. Terlihat gelombang lidah api di permukaan pemanas atau di bawah ram stainless. Munculnya gelombang lidah api pada saat pemanas gas untuk kandang bisa membahayakan keamanan kandang jika tidak sengaja mengenai benda-benda yang mudah terbakar. Beberapa hal yang perlu dicek jika masalah ini terjadi, yaitu keramik mungkin kotor, posisi safety device kurang tepat, atau tidak ada suplai oksigen atau udara dalam blok. Misalnya banyak kotoran yang menempel pada saringan udara, atau posisi safety device terlalu maju. Atur posisi safety device agar suplai udara optimal. Agar pemanas dapat bekerja secara optimal. Agar pemanas gas dapat bekerja secara optimal, maka lakukan kegiatan sebagai berikut. Gunakan selalu filter holder agar udara yang masuk ke dalam blok indukan gas tersaring dan udara yang masuk bersih tanpa adanya ikutan debu. Gunakan hanya regulator khusus pemanas. Jangan menggunakan regulator kompor gas rumah tangga. Pemanas kandang berbahan bakar LPG biasanya dapat bekerja optimal pada tekanan 50 sampai 150 milibar. Sementara regulator kompor gas rumah tangga hanya bertekanan 28 milibar. Cek bagian-bagian pemanas, selang gas, dan tabung gas untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran gas.
Lakukan servis atau ganti spare part pemanas jika terjadi kerusakan. Perawatan pemanas gas. Agar pemanas gas dapat siap saat masa browding tiba, maka biasakan untuk segera membersihkan dan menyimpan pemanas pada saat istirahat kandang dengan cara sebagai berikut. Bersihkan saringan udara, safety device, dan filter holder atau dudukan saringan udara dari debu atau liter yang menempel dengan menggunakan kompresor bertekanan rendah. Bersihkan bagian luar alat pemanas dengan menggunakan lap atau kain kering. Bersihkan bagian dalam alat pemanas, yaitu keramik, dengan cara menghembuskan udara bertekanan rendah melalui ram stainless. Simpan pemanas di tempat yang kering dan tidak lembab. Jangan menyimpannya di lantai. Lantai yang lembab dapat merusak keramik pemanas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan pemanas, yaitu jangan menggunakan air. Air dapat merusak keramik dan safety device yang terdapat pada pemanas. Air menyebabkan keramik menjadi lembab dan basah. Apabila hal ini sampai terjadi pada saat alat akan digunakan, keramik akan rusak, mudah patah atau retak. Pada safety device, jika dibersihkan dengan air namun pengiringannya tidak sempurna, akan memicu tersumbatnya jalan gas masuk ke dalam blok pemanas. Akibatnya proses pembakaran atau pembentukan panas akan terganggu. Jangan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia, misalnya senyawa asam atau basa, jika mengenai komponen pemanas, misalnya blok atau safety device, maka dapat menyebabkan komponen-komponen tersebut menjadi lebih mudah berkarat. Hal ini berakibat pemanas tidak akan awet atau tahan lama pemakaiannya. Jangan menggunakan kompresor bertekanan tinggi. Kompresor bertekanan tinggi dapat merusak kumparan pegas pada safety device. Jika hal ini sampai terjadi, dapat menghambat kerja alat pemanas dalam menghasilkan panas. Selain magnetic coil pada safety device, tekanan udara yang tinggi juga dapat merusak keramik menjadi retak atau patah. Demikian video kami pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.